Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Sabda Sadik hari ini yang terdapat di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh kudus dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, urapi kami dengan Roh Kudus, karena Engkau firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Indah firman Tuhan bagi kita hari ini. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini menguatkan iman jemaat-jemaat di Roma dan juga buat kita untuk saat ini. Karena Rasul Paulus pernah mengalami masalah hidup yang luar biasa. Masalah hidup yang bisa menggoncangkan iman orang percaya. Tetapi Rasul Paulus tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dia selalu berpegang kepada firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena permasalahan hidup, dia mengatakan bahwa itu adalah ujian dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci untuk kita tetap bertahan dalam ujian adalah tetap tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Dia tetap percaya, dia tetap taat, dia tetap yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama dia dan hidup di dalam dia. Kenapa demikian? Karena keyakinan iman Rasul Paulus, dia adalah pelindung yang sejati. Dia adalah sumber kehidupan yang tidak terbatas. Dia adalah penolong hidup setiap umat manusia. Dia adalah kekuatan hidup buat kita semua yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dia punya kuasa yang luar biasa. Kenapa Rasul Paulus selalu melekat kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang menguatkan iman kita. Kita tetap berpegang kepada Dia. Kita selalu melekat kepada pokok anggur yang setia mendampingi kehidupan kita. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita mengalami masalah dalam hidup kita, jangan kita menganggap itu suatu masalah, tapi kita menganggap itu sebagai satu ujian untuk lebih
naik lagi ke level yang lebih tinggi. Kita naik kelas, baik dalam masalah kebutuhan hidup, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam usaha kita, bahkan bisnis kita lesu sekalipun. Dalam keluarga kita juga pasti ada masalah. Dan bahkan dalam pelayanan kita sering kita mengalami masalah-masalah yang kita tidak bisa bayangkan. Jangan menganggap itu sebagai cobaan. Itu seringkali anak-anak Tuhan jatuh karena menganggap masalah hidup adalah cobaan. Sebab itu kita selalu menganggap masalah itu adalah ujian bagi kita supaya kita lebih naik tingkat dan kita bisa lulus dengan baik karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan, karena firman Tuhan mengajak kita hari ini, kita harus bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5 ayat 11. Itu pegangan hidup kita. Dia telah membebaskan kita, Dia telah memerdekakan kita dari apapun, dari hukuman dosa saja. Dia membebaskan kita dari semua tuntutan dosa bagi umat manusia. Apalagi masalah-masalah hidup. Yakinlah bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah landasan hidup kita yang benar. Dia adalah pondasi untuk kita melangkah untuk kesuksesan hidup kita. Sebab itu yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa mengatasi semua masalah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.